saya mau bertanya aja. Nah, silakan. Jadi abang nih nggak percaya Yesus yang di Alkitab atau yang di Al-Quran? Bang, nggak ada Yesus di Al-Quran, Bang, nggak ada. Beda Di ya? mana ada sebutan Yesus di Al-Quran? Maksudnya Isa kan? Oh, Nabi Isa. Ya, Hmm, saya Bang ya percaya dengan Yesus dan saya percaya dengan Nabi Isa. oke. Tapi Oh, mereka berdua berbeda kan bang? baik, kalau bagi Anda beda, ya baik, itu bagi Anda. Tapi kalau kita lihat ajarannya seperti apa? Mm-mm. Kan gitu. Oke. Kita lihat ajaran Nabi Isa dan ajaran Yesus. Ajaran Nabi Isa ya Bang ya, ini saya kasih jawaban satu dulu, mohon disimak. Menurut Anda kalau beda ya itu pemahaman Anda. Tapi kalau kita lihat dari ajaran Yesus dan Nabi Isa, ajaran mereka itu sama. Kenapa saya bilang sama? Yesus ngomong di Matius 10 nomor 6, "Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel." Terus di Matius 15 nomor 24 kata Yesus, "Aku diutus hanya untuk Israel." Nabi Isa di Al-Quran, Quran surah Ali Imran ayat 49, "Wa rasulan ila Bani Israel." Dia adalah utusan untuk Bani Israel. Itu sama ajarannya tuh ya. Habis itu Yesus mengaku utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu ada di dalam Quran surah Maryam ayat 30. Qala inni abdullah, sesungguhnya aku ini, kata Nabi Isa, adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba, dia memberiku kitab Injil, wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku seorang nabi. Sama, dia mengaku antara Nabi Isa dan Yesus sama-sama hamba Allah. Apalagi kalau Anda buka di kitab Anda di dalam Matius 12 nomor 15, judul perikopnya aja Yesus hamba Allah gitu. Jadi sama ada ajaran Yesus dengan Nabi Isa di Al-Qur'an. Selain itu Bang, di dalam Lukas 4 nomor 8 kata Yesus seperti apa? Sembahlah Allah, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ini 3 kali diulangi di Al-Quran yang dikatakan Nabi Isa. Quran surah Al-Imran ayat 51, Quran surah Maryam ayat 36, Quran surah Az-Zukhruf ayat 64. Apa kata Nabi Isa? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Menyembah Allah, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Sama perintahnya antara Nabi Isa dan Yesus, sama-sama menyuruh menyembah Allah, Bang. Satu lagi sebelum Abang tanggapi. Orang yang menuhankan Yesus itu akan dihakimi. Orang yang menuhankan Nabi Isa akan dihakimi Nabi Isa. Sama dengan Yesus menghakimi penyembah-penyembahnya. Orang yang menyembah Nabi Isa akan dihakimi Nabi Isa. Sama lagi dua-duanya. Yesus di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23. Apa yang dikatakan Yesus? Tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ah, akan masuk dalam kerajaan sorga. Kan kayak gitu. Melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Terus kata Yesus lagi, ya, tidak semua orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang memakai namaku, yang mengadakan mukjizat pakai namaku, terus melakukan penyembuhan pakai namaku. Tidak semua orang itu akan masuk dalam kerajaan sorga. Maka kata Yesus ya, pada hari akhir aku akan berterus terang kepada orang yang menyembah dan memakai namanya. Seperti apa dia berterus terangnya? Bahwa Yesus mengatakan, kalian tidak kukenal, kalian adalah pembuat kejahatan, kata Yesus. Jadi yang menuhankan Yesus, yang menyembah Yesus, yang memakai nama Yesus, Yesus di hari akhir akan mengusirnya. Di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23. Nabi Isa juga seperti itu. Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 116 sampai 117.
Allah di hari kiamat ya akan memanggil Nabi Isa. Lalu Nabi Isa ini dihadapkan kepada para penyembahnya. Langsung dihakimi Allah, langsung ditanya Allah, "Idz qala Allah, ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah." Hai Nabi Isa, kata Allah di hadapan para penyembahnya, apakah kamu dulu menyuruh manusia sewaktu di dunia untuk menyembahmu dan ibumu? Maka Nabi Isa menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Ya Allah, aku tidak pernah menyuruh manusia untuk menuhankan aku. Enggak pernah, tidak patut perkataan itu yang bukan hakku aku ucapkan. Lalu kata Nabi Isa, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah menyuruh manusia untuk menuhankan aku, untuk menyembah aku, kecuali aku menyuruh manusia untuk apa? An i'budullaha rabbi wa rabbukum. Menyuruh menyembah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tuh, sama ajarannya. Jadi kalau menurut Anda oknumnya beda, itu pendapat Anda. Tetapi kalau kita lihat ajaran Yesus dan ajaran Nabi Isa itu sama, Bang. Jadi seperti itu. Ya gini Bang, mungkin saya bertukar pikiran sama Abang, dan saya ingin menyampaikan bahwa konsep Anda terhadap Yesus mungkin berbeda dengan orang Kristen, karena kita percaya bahwa ada nubuatan dari Yesaya. Saya memang tidak pakar dalam ayat ya, atau hafal ayat. Jadi sudah dinubuatkan bahwa dia akan menjadi korban yang sempurna, dan korban yang sempurna hanyalah Yesus untuk menebus dosa kita. Dan Baik, kita percaya Bang, boleh bahwa saya tanya dulu, itu Yesaya berapa gitu? Nah itu saya kurang tahu di situ. Tapi ada di Yesaya 51 setahu saya. Bukan 51, Bang, 53. Oh ya, 53. Terus Dan ini saya juga satu lagi, ada berapa poin. Jadi ada perspektif yang bisa dibawa juga, bahwa jika apa sih yang dianggap Tuhan ya kan di dalam Al-Qur'an. Nah, saya akan membawa beberapa ayat nih. Di surat 57 ayat 3. Dialah yang awal yang akhir. Ya. Lalu di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, Yesus mengatakan dia adalah awal dan akhir. Dia adalah Alfa dan Omega. Lalu di nomor 2, siapa yang dapat memberikan pengampunan dosa? Di surat 3 ayat 135. Dan di Markus 2 ayat 10, Yesus mengampuni dosa. Lalu di poin ketiga, siapakah yang menjadi hakim terakhir? Nah, di surat 22 ayat 54 sampai 60, yang menjadi hakim terakhir hanyalah Tuhan, right? Nah, tapi di Matius 25 ayat 31 sampai 32, dia akan menjadi hakim terakhir. Lalu siapakah kebenaran? Ya kan? Di surat 22 ayat 6 menyatakan hanyalah Tuhan yang kebenaran. Tapi dalam Yohanes 14 ayat 6, dia menyatakan bahwa dia adalah kebenaran. Dan yang kelima, siapa yang membangkitkan orang dari mati? Nah, di surat 22 ayat 22 ayat 7 ya, menyatakan bahwa hanyalah Tuhan, tapi Yesus membangkitkan di Yohanes 5 ayat 25 sampai 29. Jadi itu beberapa poin bahwa Tuhan mengirimkan anak yang tunggal, dan dia dan Bapa adalah satu. Yesus dan Bapa adalah satu. Dia menyatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Memang Tuhan tidak bisa masuk ke dunia sebagai Tuhan, tapi dia bisa menjadikan manusia dan anak Allah. Itu disebut. Jadi itu aja sih, Bang. Ya. Baik, Bang, ayat-ayat Al-Quran yang Anda sebutkan tadi, tolong satu persatu lagi akan saya tanggapi gitu ya, kalau saya lupa ya. Baik, Bang, Anda bilang bahwa Allah itu adalah kebenaran. Betul. Dia memang kebenaran. Bahkan dia mengutus nabinya pun juga dengan kebenaran. Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Inna arsalnaka bil haq. Kami mengutus engkau ya Muhammad dengan kebenaran. Terus Quran surah Muhammad ayat 2. Nuzila ala Muhammadi wa huwal haqqu min rabbihim. Sesungguhnya Allah ya menurunkan kepada Nabi Muhammad adalah kebenaran yang dibawanya dari Tuhannya.
Kan kayak gitu. Jadi yang namanya Tuhan itu kebenaran. Betul, saya sepakat. Tapi kalau Anda komparasi dengan Yesus gitu ya, kata Yesus, akulah kebenaran Iya. dan hidup. Kan kayak gitu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Betul? Yohanes 14 nomor 6. Bang, Anda perlu tahu, dia ngomong sama siapa? Sama Thomas, bukan sama Kristen, Bang. Nggak nyambung sama Kristen, makanya dia tekankan ya, dia diutus hanya untuk Israel, bukan untuk Kristen, bukan untuk seluruh manusia. Ketika Yesus ngomong akulah jalan kebenaran dan hidup, itu dia ngomong untuk Thomas, untuk Bani Israel, karena ajarannya ditegur Yesus tidak boleh keluar dari Israel. Jadi kagak ada hubungannya dengan Kristen. Jadi kalau Anda mau memakai ayat-ayat tentang masalah Yesus, setidaknya satu dulu, Anda cari dulu Yesus mengucapkan kata Kristen. Itu aja dulu saya minta gitu, satu aja. Ah, gitu. Kan ajaran yang diajarkan, bahkan sekarang gini, saya tanya balik, emang Al-Quran hanya untuk orang Arab kah? Gitu. Bukan, min qablu hudal linnas. Gini Bang ya, saya bacakan Quran surah Ali Imran ayat 2 dan 3. Kan kayak gitu. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Kami menurunkan ya Injil dan Taurat, ya membenarkan kitab sebelumnya. Kan kayak gitu. Untuk apa? Min qablu hudal linnas, untuk petunjuk seluruh manusia. Wa anzalal furqan, dan menurunkan pembeda yaitu Al-Qur'an. Gitu. Jadi Al-Qur'an itu untuk seluruh manusia. Ada gitu klaimnya Jadi gitu Bang. Injil bukan untuk seluruh manusia. Kalau Injil untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh manusia. Tapi di Al-Quran mengatakan bahwa Injil adalah cahaya dan kehidupan. Betul, Quran yang Anda bawa itu Quran surah Al-Maidah ayat 46 sampai 47. Di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya. Maka dari itu ayat 47-nya ambillah hukum sesuai dengan Injil. Kan kayak gitu. Lalu Ya, di mana dan petunjuk? Anda imani Injil nggak? Baik. Saya imani itu Injil, Bang. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Udah, itu Oke. jawabannya untuk seluruh manusia. Baik, sabar dulu, Bang. Ya. Di dalam Injil ya ada petunjuk dan cahaya. Lalu ambillah hukum menurut Injil. Injil itu untuk Bani Israel. Yang Anda bawakan itu Quran surah Al-Maidah ayat 46 sampai 47. Tapi sayangnya petunjuk dan cahaya itu di ayat 48-nya dipelihara dalam Quran, bukan dalam kitab Anda, bukan. Oke, sekarang gini. Satu lagi Bang, satu lagi belum selesai. Jadi Bang ya, yang dinamakan Injil itu bukan kitab Anda. Kitab Anda itu adalah Bible. Injil itu adalah pewahyuan yang diturunkan kepada Nabi Isa atau Yesus. Kalau kitab Anda itu adalah catatan-catatan dari wartawan melalui penyelidikan. Contohnya di Lukas 1 sampai 3. Jadi kitab Anda itu bukan Injil, tapi Injil itu adalah yang diomongkan Nabi Isa. Gitu bedanya. Oke, Anda bilang Injil itu hanya pewahyuan, tapi Islam muncul 600 tahun kemudian dan Injil dicatat oleh para rasul kan, para murid Yesus. Dan Anda maksudnya Anda mendapatkan dari mana bahwa itu bukan Injil yang kita pakai sekarang, bukan catatan-catatan dari murid Yesus. Dan satu lagi untuk menanggapi kalau Injil bukan untuk seluruh manusia, perintah terakhir Tuhan adalah jadikanlah semua orang muridku dan baptiskanlah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu dalam saya lupa. Tapi intinya itu merupakan perintah Yesus untuk jadikanlah seluruh manusia muridku, dan mereka tersebar ke Eropa sampai ke India dan mereka mati semua demi Yesus. Oke. Bang, jadi kayak gini, yang Anda katakan itu ya kata Yesus ya, jadikanlah semua bangsa muridku, kan betul? Iya.
jelas-jelas ya. Sorry. Iya, semua bangsa muridku. Ada dia bilang di situ, jadikanlah semua bangsa penyembahku. Poin Kan enggak, beda berarti. Enggak ada Yesus ngomong jadikanlah semua bangsa penyembahku, enggak ada. Jadi yang dikatakan oleh Yesus itu jadikanlah semua bangsa muridku. Anda bisa lihat ya, apa yang kita lihat terjadi di kehidupan Yesus. Dia mempunyai 12 murid yang semuanya bangsa Israel. Nggak ada juga kalau Anda lihat ke sekolah ya Bang ya, ke sekolah kita tuh ya, SD, SMP atau SMA ya, atau di ponpes pun atau di sekolah apapun. Nggak ada guru nggak ada murid nyembah guru Bang, nggak ada. Nggak ada. Setahu saya ada apa, salah satu dari murid bilang engkaulah Tuhan. Pokoknya ada pernyataan dari murid yang menyatakan, dan Yesus memang tidak secara langsung menyatakan menyembah, tapi kita lihat aja dia dalam keledai, dia jalan dengan keledai tersebut, dia disambut, seperti disembah gitu. Baik Bang, jadi gini, itu kata Thomas kan gitu. Kata Thomas itu bukan menyebut Yesus Tuhan, bukan. Tapi gini, Thomas itu berkata seperti orang terkejut. Kayak gini, ketika saya ngomong Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, astagfirullah, masya Allah, kata saya, kan kayak gitu. Lalu teman saya membenarkan, ya masya Allah, kata teman saya, betul, masya Allah, karena kehendak Allah. Begitu pula ketika Thomas itu ngomong, ya Allahku Tuhanku, kata Yesus, betul Thomas, betul apa yang kamu katakan. Jangan ya Yesusku. Wah, beda konteksnya di situ. Gak ada Thomas ngomong ya Yesusku lalu dibenarkan Thomas. Gak ada. Tapi kata Thomas, ya Allahku Tuhanku, lalu dibenarkan oleh Yesus. Betul gitu. Kamu harus kepada Allah saja berbakti. Itu kata Yesus, bukan kepada dirinya. Gitu maksudnya. Terus berkaitan tentang nubuatan nebus dosa, kata Anda, Yesaya 53. Bang, bermasalah kalau Anda bawa ayat itu. Kenapa saya bilang bermasalah Anda bawa ayat itu? Itu ya bukan untuk Yesus. Karena di situ deh Yesaya 53 nomor 10-nya Bang ya, orang yang menjadi korban tebusan dosa itu dia akan melihat anak-anaknya tumbuh besar. Kalau Anda memaksa ayat itu ya, mana anak-anak Yesus dan istrinya? Nubuatan di Yesaya itu. Oke, mungkin saya harus pelajari lebih lanjut. Ya, nanti Anda pelajari Yesaya 53. Orang yang menjadi korban tebusan dosa dia akan melihat keturunannya berumur panjang. Kalau kita paksakan untuk Yesus, Yesus kagak punya keturunan kan, menurut Kristen kagak punya istri. Berarti bukan untuk Yesus, Bang. Nah, terus kenapa kata Anda ya tentang masalah Injil tadi ya, yang diucapkan Yesus atau Nabi Isa saja. Padahal kan murid-muridnya kan mencatatkan kata Anda. Bang, Anda bisa membuka Quran surah Al-Baqarah ayat 79 ya, yang bunyinya kayak gimana? Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri ya, memasukkan ideologi cerita mereka sendiri ke dalam kitab tersebut, lalu mereka katakan hadza min indillah, ini dari Allah. Untuk apa? Liyashtaru bihi samanan qalila, untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Lalu direvisi terus itu kitab gitu, untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Betul nggak kitab Anda revisi terus, Bang? Hanya bahasanya, tapi intinya tidak direvisi. Nah, kalau yang dimaksudkan apa? Kata Allah, celaka orang-orang tersebut karena kitab itu yang ditulis murid-muridnya bukanlah dari Tuhan semesta alam yang ajarannya disampaikan Yesus. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Ada sebagian orang memutar-mutar lidahnya untuk apa? Untuk membacakan sebuah kitab agar abang menyangka bahwa kitab ini adalah bagian dari Alkitab.
Wa yaquluna huwa min indillah, lalu mereka mengatakan ini dari Tuhan semesta alam. Wa ma huwa min indillah, padahal itu dari penyelidikan. Oke, Coba Bang. abang Kalau- buka ya, coba abang buka Lukas 1-3. Nah, saya Kitab mau Anda mulai itu saya 53 dulu Bang, yang awal ya. oh ya, silakan. Gimana Bang yang anak-anak itu? Nomor 10-nya. Ya saya 53 nomor 10 atau 12. Lupa saya antara dua. Sesudah permintaan jiwanya. Nggak ada Bang. Baik, saya bukakannya. Coba 12-nya, Bang. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Bukan itu. Ya saya 53 kan? Iya, saya 53. Bentar. Bentar ya. Tidak ada Bang. Oh, bukannya saya 53. Bentar. Nah, Siapakah beda. yang percaya? Bentar. Ya saya. Bentar ya, Bang ya. Yang di bawah Oki Saya kemarin lihat itu. tuh, kita lihat tuh nomor ya saya 53 ayat 3, ia dihina dan dihindari orang seorang penuh Ya kesengsaraan. iya, Bang. Ya saya 53 nomor 10. Coba. Sebab Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nah, kalau itu dipaksa untuk Yesus, mana keturunan Yesus? Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Mana keturunan Yesus mana? Kan nggak bisa dipaksa itu untuk Yesus, karena Yesus tidak mempunyai keturunan. Artinya apa, Bang? Tidak ada ajaran penebusan dosa itu nubuatannya. Menebus dosa memakai darah manusia itu tidak pernah diajarkan di Perjanjian Lama dan tidak pernah diajarkan di kitab para nabi. Keturunannya bukan bermaksud benar-benar pasti keturunannya. Nubuatan itu Oh. kadang-kadang berbahasa yang tidak sesuai dengan pastinya. Mungkin itu maksudnya adalah murid-muridnya atau dia memiliki adik kan. Gini Bang ya, yang namanya keturunannya Anda lihat dalam bahasa teks aslinya itu bukan diumpamakan ke murid-murid atau umatnya, bukan. Tapi di situ bahasanya adalah dia akan melihat anak cucunya dalam bahasa Ibraninya. Masa anak cucunya muridnya? Kacau juga Bang ini. Oke Bang, nanti ya saya harus pelajarin lagi kalau Nah, itu tuh satu. Ya saya 53 nubuatan tadi. tidak hanya di Yesaya 53 kalau setahu saya nubuatan. Tapi Mana pada lagi? intinya ya senang bisa berdiskusi dengan Abang, tapi saya harus pergi Bang. Oh iya, masih banyak yang perlu Abang pelajari. Nanti baca-baca dulu baru naik lagi ya Bang ya. Siap Bang. Tapi intinya saya masih berpegang kepada iman saya sih Bang. Dan balik lagi kepada iman. Ya nggak apa-apa Bang, Anda belajar dulu lah. Karena saya kasih tahu Abang ya, Yesus tidak kenal Kristen, Yesus tidak membawa Kristen, Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Anda perlu tahu itu. Karena apa? Kristen itu adalah perkumpulan dari Antioquia yang dipelopori oleh Paulus dan diajarkan oleh gereja-gereja serta pendetanya. Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Karena Kristen itu muncul setelah Yesus itu diangkat ke langit. Jadi kayak gitu Bang. Makanya tidak akan pernah Anda temukan di kitab Bible Anda satu kali saja Yesus ngomong Kristen. Gak akan pernah. Gitu. Jadi banyak belajar lah Bang melalui kitab Anda. Saya sepakat itu. Ya Bang. Baik Bang, terima kasih Bang. Sama-sama Bang ya. Terima kasih banyak Bang John. Selamat malam. Malam.